Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 528. Setelah semua yang terjadi di chapter sebelumnya, Zhang Yi kemudian membuka portal teleportasinya di dalam lubang yang tercipta akibat ledakan dari kemampuan tombak penghancurnya. Dia kemudian keluar dari portal yang berada di dalam lubang itu untuk mengambil inti asal 3 pemimpin kota Daze. Setelah Zhang Yi keluar dari sana, Zhang Yi merasa kelelahan karena sudah menggunakan banyak kekuatan di waktu yang singkat. Menggunakan tombak penghancur dan portal dimensi bersamaan masih terlalu berat untukku karena memakan terlalu banyak energi. Ucap Zhang Yi sambil memakan makanan spesial buatan Yang Mi untuk mengembalikan kekuatannya. Setelah itu dia kaget melihat San Jianming yang masih selamat dan tergeletak di tanah. San Jianming, jangan berpura-pura mati, kau tidak bisa membodohiku. Ucap Zhang Yi yang langsung waspada dan mengeluarkan pedang dari subruangnya. Karena tidak bisa berpura-pura lagi, San Jianming yang kaget kalau dia dihampiri Zhang Yi kemudian berhenti berpura-pura mati dan bertanya pada Zhang Yi kenapa Zhang Yi menyembunyikan kekuatannya. Kenapa? Ucap San Jianming bertanya pada Zhang Yi secara singkat namun sebenarnya dalam pikirannya dia sangat penasaran dengan Zhang Yi. Kalau kau sangat kuat kenapa kau berpura-pura lemah? Pikir San Jianming yang terletak di tanah dengan luka parah karena tombak penghancur Zhang Yi. Zhang Yi yang memahami maksud dari pernyataan San Jianming kemudian menjawab pertanyaan itu. Ada banyak alasan. Ucap Zhang Yi menjawab sambil mengaktifkan portal dimensi. Dan tentu saja karena Zhang Yi merupakan MC yang sangat parnoan dia menyerang San Jianming dengan pedangnya melalui portal dimensi yang dia buka sebelumnya untuk membunuh San Jianming. Hanya saja kau tidak perlu mengetahuinya ucap Zhang Yi sambil menusukkan pedangnya ke kepala San Jianming melalui portal dimensi. Setelah memastikan San Jianming benar-benar mati, Zhang Yi kemudian menyerap inti asal atau kekuatan San Jianming. Lagi pula, itulah alasan kenapa dia mau repot-repot masuk ke dalam lubang itu menggunakan portal teleportasi padahal itu menghabiskan banyak energi. Tepat setelah selesai menyerap kekuatan San Jianming, Zhang Yi kemudian melakukan perenggangan dan duduk di kursi yang dia keluar dari subruangnya dan berharap kelompoknya yang lain mengatasi sisa-sisa orang-orang kota Daze yang melarikan diri. Baiklah sekarang terserah mereka, kata Zhang Yi sambil duduk di kursi di tengah lubang besar yang tercipta akibat kemampuannya sendiri. Singkat cerita, di sisi lain Chen Liangyu yang ternyata selamat dari serangan tombak penghancur Zhang Yi berlari sekuat tenaga dengan kemampuan supernya untuk meninggalkan kota Tianhai sejauh yang dia bisa, karena jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Chen Liangyu berlari sambil mengingat kembali betapa kuatnya serangan tombak penghancur Zhang Yi, dan akhirnya dia menyadari kalau mereka sudah mengganggu orang yang salah. Monster macam apa yang sudah kami provokasi? Ucap Chen Liangyu dengan penuh kecemasan setelah semua yang telah dia alami. Tepat setelah dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti mendadak, karena di depannya terhalangi oleh dinding api yang dibuat oleh Xiao Honglian untuk menghalanginya meninggalkan kota Tianhai sesuai perintah Zhang Yi. Ini? Kata Chen Liangyu yang kaget dan sepertinya dia menyadari kalau dinding api itu adalah kemampuan super milik Xiao Honglian. Aku sudah lama menunggu. Ucap Xiao Honglian yang muncul entah dari mana, bersama tangan kanannya yang gue lupa siapa namanya. Seperti biasa, kalau kalian ingat namanya, ketikkan di kolom komentar. Singkat cerita lagi, setengah jam dari kejadian itu, di dalam lubang sebelumnya, Zhang Yi sedang duduk menunggu yang lainnya datang. Sambil memegangi handphonenya, entah apa yang dia lihat, mungkin saja dia sedang scroll-scroll TikTok yang gak ada habisnya. Dan setelah beberapa saat, Xiao Honglian dan yang lainnya datang membawa kepala Chen Liangyu di tangan kanannya. Pemimpin salah satu dari 3 kekuatan besar di kota Daze,
Chen Liangyu, ada di sini. Ucap Xiao Honglian sambil menenteng kepala Chen Liangyu dan menunjukkannya pada Zhang Yi. Ngomong-ngomong keknya ini panah balonnya salah deh. Harusnya ke Xiao Honglian. Oke lanjut. Setelah mendengar laporan Xiao Honglian, Zhang Yi kemudian berdiri dan memerintahkan semua orang untuk memastikan jumlah orang yang sudah mereka bunuh sesuai dengan data yang didapatkan yang Sin dari meretas jaringan informasi kota. Dazi. Hitung jumlah mereka semua dan pastikan sesuai dengan yang dikatakan Sin. Ucap Zhang Yi yang kemudian dijawab Liang Yu yang tiba-tiba memegangi kepala Chen Liangyu. Sungguh hebat kepalanya bisa ngebling, padahal tadi masih di tangan Xiao Honglian. Aku khawatir itu sulit, lagi pula kebanyakan dari mereka sudah dimusnahkan olehmu hanya dalam satu gerakan. Ucap Liang Yu menjelaskan kalau perintah Zhang Yi itu sulit dilakukan karena sebagian besar orang-orang kota Daze itu sudah musnah tanpa sisa karena serangan tombak penghancur Zhang Yi. Setelah mendengar perkataan Liang Yu, Zhang Yi akhirnya menyadari fakta itu. Fakta kalau tombak penghancurnya melenyapkan hampir semua orang kota Daze beserta mobil-mobil mereka yang lenyap tanpa sisa. Benar juga. Ucap Zhang Yi sambil memejamkan matanya menyadari kalau perintahnya tidak bisa dilaksanakan. Setelah itu Zhang Yi kemudian memberikan perintah baru pada semua orang. Dia memerintah pada semua orang untuk tetap waspada, karena meski perang sudah selesai, biasa saja ada serangan balasan jika ada yang berhasil selamat dari perang yang baru saja terjadi. Tetaplah siaga malam ini. Sudah katakan sebelumnya, jangan biarkan satu mutan dari kota Daze yang masih hidup. Selain itu, semua yang terjadi kali ini tidak boleh diketahui dunia luar, bahkan kota Blizzard. Mengerti? Ucap Zhang Yi memberikan perintah tambahan, agar semua orang tidak membocorkan informasi tentang hal yang terjadi karena bisa mengungkapkan kekuatan aslinya pada seluruh dunia. Mendengar perintah itu, Chen Jingguan dengan penuh kepatuhan mengatakan kalau tentu saja dia akan mengikuti perintah Zhang Yi. Siap. Pangkalan Chaoyu kami akan dengan ketat mengikuti apapun yang diminta bos dan tidak akan pernah melanggarnya. Kata Chen Jingguan dengan postur siap disiplin diikuti semua bawahannya. Karena semua hal yang terjadi dan matinya 3 orang-orang pemimpin kota Daze, serta karena semua orang tahu sebelumnya kota Daze mengganggu kota Tianhai di kota Blizzard. Tentu saja akan sulit untuk mereka menyembunyikan fakta kalau kota Tianhai ada sangkut pautnya dengan hilangnya mereka. Jika wilayah Jiangnan bertanya, bagaimana kami harus menjawabnya? Tanya Xingtian pada Zhang Yi dengan cemas karena takut kebohongan mereka akan mudah terbongkar jika memberikan informasi secara sembarangan. Anggap saja seluruh kekuatan kita bekerja sama untuk menghancurkan musuh. Ucap Zhang Yi menjawab pertanyaan Xingtian. Bukankah mereka akan curiga? Ucap Xingtian bertanya lagi, karena semua orang di wilayah Jiangnan tahu kalau kota Tianhai sekarang lemah. Zhang Yi yang mendengar itu kemudian menjelaskan kalau tidak masalah kalau semua orang memberikan informasi tidak jelas pada wilayah Jiangnan. Kita adalah korban, dan tidak ada yang salah dengan pertahanan diri dan serangan balik. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, biarkan saja mereka menebak-nebak. Ucap Zhang Yi lagi menjawab pertanyaan Xingtian. Setelah itu Zhang Yi memberikan perintah pada Gendut Su agar menggunakan kemampuannya untuk mengatasi masalah lubang yang disebabkan tombak penghancur Zhang Yi. Gendut Su akan mengisi lubang besar ini dengan salju, sedangkan yang lainnya akan memeriksa sekitar untuk memastikan tidak ada yang lolos dan melarikan diri. Ucap Zhang Yi memberikan perintah pada Gendut Su dan orang lainnya. Dengan postur siap seperti prajurit Gendut Su kemudian menerima perintah Zhang Yi. Siap. Ucap Gendut Su. Setelah itu chapter 528 berakhir. Kata-kata hari ini adalah, kalian sudah makankah guys? Sudah mandikah? Sudah ke pasarkah? Sudah masakkah? Sudah nyucikah? Sudah ke toiletkah? Sudah sholatkah kalian? Enggak mungkin seharian cuma depan laptop atau handphone aja kan guys? #sentuhlah rumput. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.